Yo, what up guys? Balik lagi di channel sana guys, and welcome to Crypto Time ya. Jadi kali ini market update dari gua. Kali ini gua akan ngebahas ZIL karena ini urgent ya buat yang trading jangka pendek. Mungkin ini harus agak waspada. Kita lihat guys, ini pergerakan market dalam satu hari terakhir ini di rank market cap tertinggi banyak yang terjadi koreksi. Di sini lihat dari mulai peringkat 1 sampai 11 ini banyak yang terjadi koreksi, yang bawah juga banyak yang terjadi koreksi. Dan sekarang kita lihat ZIL, karena gua sekarang akan bahas ZIL. Kita lihat ini ZIL dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebanyak 4,5%. Nah, bagaimana apa yang akan terjadi nih? Kita lihat secara technical analysis lagi guys. Kita ke chart di TradingView. Kita lihat. Ini pandangan gua mengenai, ntar kita biar nggak terlalu pusing, kita hilangkan dulu ini Fibonacci. Nah, sebelumnya ini gambar perkembangan ZIL dengan time frame 4 jam. Di sini di bagian yang gua kotakan ini gua sebut ini sebagai channel konsolidasi, dimana apabila ZILIKA ini break atas atau ke bawah, dia akan kalau ke bawah dia akan berbahaya, kalau ke atas ya trennya akan bagus. Dan di sini juga ini ada trend line yang gua garisi. Apabila ZILIKA tembus di bawah trend line putih ini, menurut gua ini bahaya. Mungkin dia bisa turun ke 2279. Jadi buat yang trader harian, menurut gua bisa di cut loss dulu. Nanti bisa diambil lagi di harga 2279 apabila terjadi reversal. Tapi kita lihat juga dari sini dari volumenya. Di sini kita lihat ketika terjadi koreksi yang panjang ini, yang candle merah yang panjang ini, tapi dia terjadi volume penjualan yang tidak terlalu besar sebenarnya. Dan kita lihat, gua sempat gambar Fibonacci sebelumnya dengan mengambil dari high dari sini, karena ini konsolidasi yang penting pada beberapa minggu ke belakang. Dan lower-lowernya di sini. Sekarang posisi si ZILIKA ini tertahan di Fibonacci 0.5 atau pada posisi tengah. Jadi ini ibaratnya menurut gua sebuah penentuan. Apabila dia break dari harga Rp2.477, dia bisa turun ke bawah, mungkin bisa sampai ke 2278 di sini nih. Karena ini juga kalau kita gambarkan juga bisa terlihat seperti double top, tapi double top minor ya, kecil. Jadi untuk jangka pendek ini bisa terjadi koreksi sampai sini. Kenapa ini terjadi seperti ini? Karena market juga sedang koreksi secara keseluruhan, dan juga memang si ZILIKA ini berusaha untuk breakout dari harga tertingginya sepanjang masanya itu. Jadi pasti seperti yang gue pernah bilang, kalau itu bakal terjadi tantangan. Mungkin dia bisa sideways panjang ataupun bisa terjadi koreksi dalam. Kita lihat dari time frame satu hari seperti ini. Ini kalau dari satu hari kelihatan jelas ya, kalau dia ketahan di Fibo 0.5 di sini. Nah, apabila ini terjadi koreksi lagi, dia mungkin bisa ke sini. Kalau ini benar-benar terjadi koreksi, bisa tembus dari 0.5, dia bisa ke sini ke 2279. Terus gua kan punya di harga bawah, di bawah harga 2000-an. Jadi masih profit meskipun ini sekarang terjadi koreksi. Karena gua niatnya ini jangka panjang, gua masih hold. Jadi ini hanya waspada buat yang jangka pendek. Mungkin dia ada yang beli di pucuk di harga 2800. Hati-hati aja. Kita lihat lagi ke time frame yang lebih kecil, ke 15 menit di sini. Tapi kalau dari time frame 15 menit di sini beberapa kali terjadi reversal ke atas. Nah, di sini juga kalau time frame kalau kita lihat seperti akan membuat double bottom. Semoga saja ini bisa break dari yang kuning ini. Di harga 2500-an dia bisa break. Kalau dia break, mungkin dia ada kemungkinan
bisa reversal lagi, balik lagi ke atas dan terjadi konsolidasi lagi. Yaitu pandangan dari gua ya. Kita lihat juga time frame 1 jam nih. Di sini udah ada candle hijau 3 jam yang lalu, 3 kali naik. Mungkin ini bisa jadi terjadi reversal. Kita hilangin lagi ini Fibo karena agak mengganggu pemandangan. Nah, di sini nih kita hilangin ini juga. Kita akan analisa dari sisi supply and demand. Di sini itu di harga 2000-an ini ada, di sini terjadinya demand yang sangat besar. Terlihat juga di sini terjadi kenaikan dengan volume yang tinggi. Jadi di sini menandakan demand atau permintaan yang sangat besar. Jadi apabila dia bahkan bisa tembus ke harga 2200 dan malah back out lagi, ini akan lebih bahaya. Mungkin ini bisa dia turun ke harga yang sangat dalam. Menurut gua ini akan bisa ke sini loh. Tapi ini case terburuk ya. Tapi semoga saja tidak. Semoga saja dia bisa reversal di sini dan terjadi konsolidasi di sini lagi. Menurut gua seperti itu. Oke, kita lanjut ke kita cari apa sih yang terjadi. Kita cari news deh. Kita cari informasi. Siapa tahu ada yang menarik. Kita coba cari investing.com. Ntar kita cari lagi di tempat lain. Kita cari di berita lagi tentang Zilliqa. Kita buka di Crypto Ninjas. Zilliqa blockchain establish investment and business entity to grow ecosystem. Ini tanggal 12, sekarang tanggal 21. Sepertinya belum ada berita yang baru mengenai Zilliqa yang menarik. Ntar kita cari lagi. Kita ambil time frame 24 jam yang lalu. Oke, menurut gue sih belum ada berita yang menarik. Ntar kita buka Twitter. Kita buka Twitter, ini yang keluar malah ini ada top 10 chip cryptocurrency dengan potensi yang sangat besar. Di sini salah satunya ada termasuk juga Zilch dan Cardano yang sempat gua bahas juga. Ini ada di posisi 8 dan 10. Jadi menurut gua untuk jangka panjang sih di 2021 ini Zilliqa masih bagus, cuman di jangka pendek aja ini harus waspada aja. Ini juga ada tweet dari Martin Hindrison. Zilliqa made a dip today, but that's okay. I just became a father to a healthy, strong son. And don't worry, he's gonna be a part of the Zilliqans. I'll make sure of that. Ya buat para Zilliqan yang masih hold Zilliqa masih masuk ke dalam top low market cap lah, yang mempunyai potensi yang besar. Jadi hati-hati aja buat yang ngambil jangka pendek dengan pembelian dia pucuk. Tapi buat yang ambil di bawah sih ini koleksi masih bisa tolerir ya, karena views Zilliqa tuh masih kuat. Apalagi kalau benar-benar dia bisa bulan ini atau bulan depan dia terjadi breakout, ini sangat menarik guys. Kita lihat di CoinGecko Zilliqa gimana. Ini ya, ini 24 jam yang lalu nih. Jadi selama 7 hari ke belakang itu Zilliqa terjadi koreksi lumayan sedikit, tapi sedikit sih ya, di bawah 6%. Buat yang gimana pertanyaannya, gimana bang kalau saya belum punya terus mau ngambil? Sebenarnya bisa sih, menurut gua ini cicil-cicil aja. Kita ngambil jangan semuanya juga. Dulu kita mungkin ambil separuh dulu, nanti cicil lagi. Kalau misalkan turun cicil lagi di titik yang gua gambar di sini tadi mana di. Nah, ini kan bisa di sini nih posisi ini. Kalau misalkan dia tuh sekarang lu beli, ini sebenarnya antara risk dan reward ini seimbang. Kalau naik dia bisa ke sini, kalau turun dia bisa ke sini. Jadi ada di posisi tengah-tengah. Jadi risk rewardnya 50-50 ya, atau 55-40 lah. Jadi
sebenarnya kalau jangka panjang masih menarik, cuman jangka pendek sih harus hati-hati aja gitu sih sebenarnya gua. Ini market update Zilliqa dari gua, pandangan gua. Kalau ada pandangan lain silahkan kalian komen di bawah. Siapa tahu punya insight lain-lain supaya membantu teman-teman juga yang mempunyai Zilliqa atau berminat mengambil Zilliqa, bisa membantu teman-teman yang lain. Tolong komen di bawah bagaimana view kalian tentang Zilliqa. Oke guys, mungkin segitu dulu video gua kali ini dan pandangan gua mengenai Zilliqa di update kali ini. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Happy weekend and salam cuan to the moon. Peace.